Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu, saudara sekalian, yang Mikil kasihlah nama Bapak Yesua Amasiah Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kita masih bernapas saat ini. Semuanya itu karena anugerah dari Bapa Yesua Amasiah Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga detik ini. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Bapa Yesua Amasiah Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam susah maupun senang. Amin. Mikael mewakili para saksi yang lain. Kami minta terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, anak Tuhan, dan semua yang mengikuti channel kami, para saksi yang sudah memperhati kami, bintang-bintang Bapak Yahweh, malaikat-malaikat Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Bapak Yahweh, Nabi Enok, Nabi Elia, Angkatan 77, dan semua mereka yang memerlukan, mereka yang lemah. Jikalau Bapak Ibu teman-teman menolong dan memberkati para saksi dan mereka yang memerlukan dengan ketulusan hati, maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Bapak Yahweh dan para malaikatnya akan memberkatimu, akan melindungimu, menjagamu di dalam segala keadaan apapun. Amin. Asalkan engkau mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati, dengan selalu melepas segala pengampunan, baik dalam pribadimu dan pengampunan kepada orang lain, sehingga kuasa kegelapan yaitu Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu, karena engkau selalu melepas segala pengampunan dosa. Amin. Jikalau Bapak Ibu teman-teman menolong sama saksi, menolong orang lain, tetapi kalau dalam hatimu engkau tidak bisa melepas segala pengampunan dosa, baik dalam dirimu dan kepada orang lain, maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak akan menyertaimu, tidak akan melindungi, tidak akan menjagamu, karena engkau melakukan semuanya itu dengan tidak ketulusan hatimu. Tetapi apabila engkau melepas segala pengampunan, baik dalam pribadimu dan kepada orang lain, dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatur, yang mengutus para saksinya yang akan memberkatimu, akan melindungimu di mana saja pun berada. Asalkan engkau selalu setia untuk mentaati 10 firman dan 2 hukum yang terbesar. Amin. Tentang saling mengasihi. Amin. Selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya bagi nama Bapa Yesua Amasiah Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu teman-teman, banyak orang, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, mereka belum berjaga-jaga untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Tetapi Sang Juru Selamat pada saat ini berada di dalam diri Pak Aditya Nugranto. Itulah roh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri Pak Aditya Nugranto. Tetapi di mana pada saatnya Pak Aditya Nugranto dengan para saksi-saksi yang lain, yaitu malaikat-malaikat Bapak Yahweh, bintang-bintang Bapak Yahweh, mempelai-mempelai Angkatan 77, apabila mereka semua sudah diungsikan dari dalam dunia ini, yaitu diungsikan ke
kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu akan berdiri dalam dunia ini sebelum lahirnya Baby Immanuel dan Mary. Selagi masih ada waktu saat ini, Bapak Ibu teman-teman, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya bagi nama Bapa Yeshua Amasiah Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena akan lahir dalam dunia ini Baby Immanuel dengan Mary melalui mempelai Bapak yang jatuh pada di buffet. Selagi masih ada waktu saat ini, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun. Karena Mikael saat ini, Mikael tinggal di kota, belum ditempati tempat kerja yang baru. Mikael tinggal di kos. Dan tetangga Mikael yang umurnya sudah 60 tahun lebih, dia tidak tahu tentang zaman ini. Mikael berbicara kepada dia, menyampaikan firman bahwa waktu-waktu ini sangat berputar cepat. Baik ibu saudari maupun tidak sadari, baik bapak ibu teman-teman saudara maupun tidak sadari, waktu ini berputar cepat. Bahwa dunia ini sudah tua. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan segera hadir. Dan ibu itu berkata, saya belum siap. Masih ada dosa-dosa dalam diri saya. Dan Mikael menyampaikan firman kepadanya, engkau harus melepas segala pengampunan dosa, baik dalam pribadimu dan kepada orang lain. Melepas segala pengampunan dosa, pagi, siang, sore, malam, subuh, selalu melepas segala pengampunan dosa dan buang yang ada di dalam dirimu, angku rohani, angku jasmani, sombong bukan main, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus akan menolongmu, akan menyertaimu di mana saja pun engkau berada. Asalkan engkau mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Lepaskanlah yang ada di dalam dirimu, segala kehangkuhan yang ada di dalam dirimu. Jangan engkau menampung harta dunia, jabatan atau kedudukan atau pangkat, harta kekayaan yang ada di dalam dunia ini bersifat sementara. Bersifat sementara, janganlah kita bangga semua kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi marilah dengan penuh kerendahan hati, kekayaan itu engkau gunakan mempersembahkan demi pekerjaan Tuhan, yaitu engkau menolong mereka yang kekurangan makanan, ibu janda yang benar-benar janda, bukan janda-janda kembang yang memuaskan hawa nafsu, baik memuaskan hawa nafsu lelaki maupun perempuan. Tetapi kekayaanmu itu engkau memberkati. Kalau engkau memberkati para saksi-saksi, bintang-bintang Bapa Yahweh, malaikat-malaikat Bapa Yahweh, memberkati Tuhan Yesus Kristus,
malaikat Mary, Nabi Enoch, Nabi Elia, angkatan 77 dan mereka memerlukan, lakukanlah semua itu dengan ketulusan hatimu. Ingat, yang kelihatan di dalam dunia ini bersifat sementara, tetapi yang bersifat kekal dan abadi tidak kelihatan, yaitu kerajaan sorga yang ada di dalam kitab kehidupan, kerajaan sorga yang ada di dalam kitab Wahyu, di mana Indonesia adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Indonesia adalah Taman Eden. Indonesia adalah Israel. Indonesia ditopang oleh kerajaan surga dari atas. Oleh karena itu, kita jangan mencari harta dunia. Tetapi apabila engkau memiliki harta dunia, berbagilah kepada sesama manusia tanpa memandang segi agama, ras apapun. Karena di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di hadapan saksi-saksi sorga, yaitu para malaikat-malaikatnya, kami semua tidak pernah mengajarkan tentang agama. Tetapi kami mengajarkan tentang pertobatan melalui jalan yang lurus, jalan kebenaran, melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Tuhan Yesus Kristus berfirman di dalam kebenaran firman-Nya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Itu artinya jalan keselamatan cuma ada pada Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini Mikael melihat banyak orang masih hidup di dalam hawa nafsu. Mereka tidak berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Berbahagialah mereka yang sudah bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik mereka yang sudah terima tanda maupun yang belum terima tanda, yang sudah bertobat dan diri mereka dipakai oleh malaikat-malaikat Tuhan yang menyampaikan rahasia-rahasia surga, dimensi roh dan kebenaran. Ada dua cara manusia menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus atau Bapa Yahweh. Ada yang bersuara dan tidak ada yang bersuara. Justru yang tidak bersuara mengandung kuasa surga yang super dahsyat. Tetapi semuanya itu butuh konsentrasi yang sungguh-sungguh di dalam mengambil tindakan pertobatan. Jikalau engkau bisa melepas segala pengampunan dosa yang ada di dalam dirimu dan kepada orang lain setiap saat, dan engkau menjadi pelaku-pelaku firman, engkau berpuasa, di dalam berpuasa engkau dapat yang namanya kuasa dari surga, dari Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh. Amin. Dengan kuasa surga itu engkau diajarkan, engkau dididik bagaimana cara merendahkan diri, merendahkan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh. Jangan kita menyombongkan diri.
Jikalau seseorang yang menyombongkan diri, hidupnya bisa dipakai oleh malaikat-malaikat kegelapan. Karena pada saat ini, malaikat-malaikat terang, malaikat-malaikat surga, sudah ada di dalam dunia ini menyamar seperti orang gila, orang buta, orang tuli, orang lumpuh, orang berkudis-kudisan yang tidak pernah mandi, mereka yang memerlukan makanan. Itulah penyamaran-penyamaran malaikat-malaikat surga untuk menguji al-kasih manusia pada saat ini. Berbahagialah mereka yang masih mentaati 10 firman dan 2 hukum terbesar tentang saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Jikalau engkau melakukan semua itu dengan ketulusan hatimu, maka engkau akan dipenuhi oleh cahaya surga, oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di mana para malaikat-malaikat surga akan menjagamu dan tubuh-tubuhmu akan dipakai oleh malaikat-malaikat surga. Tetapi ingat, jikalau malaikat-malaikat surga sudah masuk di dalam tubuh-tubuhmu, janganlah engkau menyombongkan diri, janganlah engkau egois. Artinya engkau angkuh rohani, engkau angkuh jasmani, sombong bukan main. Engkau tidak menjaga lisan, tulisan, perkataan, perbuatanmu. Jika engkau menyombongkan diri, maka malaikat-malaikat surga akan keluar dari tubuhmu dan tubuhmu akan dipakai oleh malaikat-malaikat kegelapan. Oleh karena itu, jikalau malaikat-malaikat surga sudah masuk dalam tubuhmu, pergunakanlah, jagalah dia dengan ketulusan hatimu, bacalah firman dan melepas segala pengampun dosa, jadilah pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Karena malaikat-malaikat surga, mereka mempunyai kuasa tanpa batas. Mereka bisa setengah detik, sedetik atau setengah detik, bisa ada di Amerika, Indonesia, bisa ada di Cina, Afrika, di seluruh negara semua ini, dan juga akan bisa mengunjungi neraka surga. Setelah itu mereka masuk di tubuh manusia dan mereka berfirman kepada orang itu untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, pesan-pesan surga kepada dunia manusia, sehingga manusia-manusia bisa memahami tentang rahasia-rahasia surga. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu saat ini berputar cepat, tidak seperti pada tahun 1988. Di saat waktu-waktu itu mau masuk 3 hari, waktunya itu sangat lama. Untuk mau berubah dari pagi menjadi malam, malam menjadi pagi, waktunya sangat lambat sekali. Tetapi pada saat ini waktu berputar cepat. Itu artinya dunia sudah tua. Ulah dari dosa-dosa manusia yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka yang tidak mau bertobat dan hidup dalam hawa nafsu dosa-dosa mereka, mereka akan binasa di dalam api neraka. Dunia ini adalah neraka. Jikalau engkau melihat di mana gunung meletus, lahar-lahar dalam dunia ini keluar dari dalam bumi, bumi ini adalah neraka. Sebagaimana firman Tuhan yang terus dalam Injil Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Artinya,
kita jangan mengumpul harta dunia ini. Kita mengumpul harta surga. Seluruh jabatan kedudukan tubuh kita di dalam dunia ini bersifat sementara. Oleh karena itu jangan bangga apa yang ada padamu, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan mencarilah jalan kebenaran, jalan yang lurus, sehingga engkau memperoleh hidup yang kekal. Amin. Selagi masih ada waktu saat ini, pergunakanlah waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini Lucifer atau iblis atau dajjal mata satu kebanyakan mencuri rahasia surga, di mana Bapak Ibu tidur atau Bapak Ibu berjalan, tiba-tiba pikiranmu hilang, atau tiba-tiba di saat engkau tidur, mimpimu atau penglihatanmu tidak terlalu jelas. Di mana rahasia surga yang disampaikan oleh malaikat-malaikat surga, disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sebagian besar dicuri oleh Lucifer. Karena Lucifer tidak mau rahasia-rahasia surga diketahui oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Lucifer bekerja keras. Jikalau engkau mau supaya kebenaran firman itu tidak dicuri oleh Lucifer, engkau selalu bertekun kepada Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan selalu menolongmu, menguatkanmu, sehingga penglihatan-penglihatanmu dan mimpi-mimpimu tentang dimensi roh dan kebenaran engkau dapat memahami, dan engkau mendapat segala hal-hal yang belum diketahui oleh dunia manusia, engkau mengetahui dan engkau menyampaikan melalui kesaksian, baik itu media maupun berbicara tanpa menggunakan media, kepada semua orang. Sehingga banyak orang mengetahui tentang rahasia-rahasia surga. Mereka bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus dan kebenaran melalui Isa anak Maryam, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Amin. Oleh karena itu selagi masih ada waktu, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun. Jikalau Bapak Ibu teman-teman berdoa dan menyembah dalam ronde kebenaran yang tidak bersuara, di dalam ruangan ataupun di mana saja dengan ketulusan hati, maka Bapak Ibu lihat sekarang malaikat-malaikat Tuhan sudah berani tampil di depan Bapak Ibu berdoa. Baik Bapak Ibu berdoa di dalam kamarmu, di rumahmu sendirian, maka pada saat itu malaikat-malaikat surga akan muncul. Tiba-tiba kau lihat ada cahaya lewat, ataupun kau buka mata kau melihat malaikat, langsung malaikat hilang. Karena malaikat-malaikat surga diutus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjagamu di saat-saat detik-detik ini. Amin. Pada saat ini malaikat-malaikat Tuhan juga menghukum dunia karena ulah dari dosa-dosa manusia yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Di dalam dunia ini ditaruh bendera warna hitam, di mana bendera warna hitam menunjukkan engkau akan kehilangan nyawamu, kehilangan hartamu, kehilangan semuanya, baik pribadimu, keluargamu, daerahmu, negaramu, karena engkau tidak bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran. Maka daerahmu atau pribadimu, negaramu akan ditimpa oleh segala macam bencana-bencana alam, baik gempa bumi, tsunami, banjir bandang, gunung meletus, hujan es, dan segala macam hal-hal yang mengakibatkan engkau kehilangan semuanya. Itulah bendera warna hitam. Bendera warna merah, di mana engkau harus berjaga-jaga, di mana daerahmu akan kena musibah, tapi musibah itu tidak membawa kematian. Itu engkau diperingatan untuk berjaga-jaga di dalam segala keadaan apapun. Amin. Dan bendera warna putih, di mana engkau sudah menguduskan dirimu, kesucian hidupmu, maka pribadimu,
keluargamu, daerahmu, negaramu diterbungkus oleh kuasa surga karena sudah ditandai oleh bendera warna putih, dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus dan para malaikat-malaikatnya. Amin. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya dan selalu melepas segala pengampunan baik yang ada dalam dirimu dan kepada orang lain, sehingga kuasa kegelapan Lucifer tidak mudah untuk menguasai dirimu. Amin. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun, baik susah maupun senang. Berjaga-jagalah, dan selalu melepas segala pengampunan. Bacalah kebenaran firman, dan firman itu yang akan menguatkanmu. Bagi engkau yang sudah terima tanda 666 dan juga engkau belum terima tanda 66, segeralah mengambil tindakan pertobatan. Jika engkau tidak ambil tindakan pertobatan, di mana angkatan 77 para saksi mereka sudah masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, disitulah penyesalanmu akan nyata. Engkau harus berani membayar harga, itu mati martir, sehingga engkau belum bisa masuk surga. Engkau akan masuk di Hades, masa penyucian. Setelah itu baru engkau bisa masuk di dalam kerajaan surga. Engkau akan menjadi bayi-bayi rohani di dalam kerajaan surga setelah masa berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya dan selalu melepas segala pengampun dosa. Di mana iman seseorang bertumbuh? Iman seseorang bertumbuh selagi dia masih dalam dunia ini, dia menjadi pelaku-pelaku firman yang menunjukkan imannya bisa tumbuh dan dia bisa dapat istana di dalam kerajaan surga. Kalau dalam dunia ini orang tuamu sudah umur sampai ratusan tahun, tetapi dia tidak mentaati 10 firman dan 2 hukum terbesar, tetapi anak-anaknya mentahati, makanya umur anak-anaknya di surga akan lebih dewasa daripada orang tuanya. Orang tuanya kalau masuk surga sedang bertobat akan menjadi bayi-bayi rohani, tetapi anak-anaknya menjadi jenderal, punya istana. Karena selalu melepas segala pengampun dosa dan selalu berjaga-jaga menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Selagi masih ada waktu saat ini, berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun. Amin. Sebagai penutup, Mikael akan menyanyi lagu Firman-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janjimu kau setia langkahku, ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu. Melayani sepenuh hati, kepada sesama, jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu, biar ku mampu menjadi anak-Mu
Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu. Melayani sepenuh hati. Kepada sesama, jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu. Biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku hikmat untuk menurut kehendak-Mu Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Firman-Mu pelita di hidupku, sungguh percaya menerangiku. Janji-Mu Kau setia langkahku. Ku susuri jalanku, naikkan perintah-Mu. Melayani sepenuh hati. Kepada sesama, jadikan aku Tuhan Allah di tangan-Mu. Biar ku mampu menjadi anak-Mu. Beri aku
Bapa. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Amin. Selamat malam minggu bagi Bapak Ibu teman-teman di mana saja pun berada. Selamat bermalam minggu. Pergunakanlah waktu ini dengan beribadah, dengan selalu melepas segala pengampunan, duduk, berdoa, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, melepas segala pengampunan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menutupi bungkus engkau dan keluargamu dimanapun engkau berada, baik pekerjaanmu, di mana saja pun berada. Diberkatilah mereka semua yang sudah memberkati bintang-bintang Bapa Yahweh, malaikat-malaikat Bapa Yahweh, mempelai-mempelai Bapa Yahweh, Nabi Henok, Nabi Elia, Angkatan 77, dan mereka memerlukan. Jikalau Bapak Ibu teman-teman memberkati mereka dengan ketulusan hati, maka Bapak Ibu teman-teman semua akan dilindungi, akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan diberkati oleh malaikat-malaikatnya dengan pelayanan-pelayanan malaikat yang super dahsyat pada saat ini. Amin. Dan biarlah kita semua berjaga-jaga pagi, siang, sore, malam, subuh, dan melepas segala pengampunan, dan jagalah lisan, tulisan, perkataan, perbuatan, di mana saja pun kita berada. Dan biarlah sewaktu saat ini kita berjaga-jaga, berdoa di dalam segala keadaan kita, di mana saja pun kita berada. Amin. Sebagai penutup terakhir, Mikael akan berdoa doa yang paling sempurna, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini banyak manfaatnya, bisa memberkati, melindungi, menjaga di dalam pekerjaanmu, segala usahamu, dalam kau sakit, kau perlukan apa. Doa Bapa kami adalah doa paling sempurna yang akan melindungi, menjagamu di mana saja pun engkau berada. Amin. Mikael akan berdoa doa Bapa kami pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua di mana saja pun berada. Dengarlah pesan-pesan surga disampaikan oleh malaikat Rafael, bintang-bintang Bapa Yahweh, malaikat-malaikat Bapa Yahweh, Nabi Henok, Nabi Elia, Angkatan 77, dan semua saksi-saksi Bapa Yahweh, dan anak-anak Tuhan yang dipakai Bapa Yahweh untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, untuk menguatkan setiap orang di mana saja pun berada. Jikalau kami bersaksi, tidak bersaksi, artinya kami masih melakukan pekerjaan-pekerjaan kami di alam roh untuk memberitakan Injil keselamatan, pertobatan di alam roh, baik mereka yang bunuh diri, mereka yang meninggal, dengan segala yang terjadi dalam dunia ini.
kita masih memberikan Injil kesaksian keselamatan bagi jiwa-jiwa yang ada di liang kubur di mana siapa berada, sehingga mereka juga mendapat bagian dalam keselamatan, sehingga kerajaan surga dipenuhi oleh orang-orang mereka yang takut akan Tuhan, yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Yahweh, amin. Karena di dalam kerajaan surga, di sini Bapak Ibu melihat batu, kayu, segala ciptaan, benda mati tidak bersuara, tidak memuji. Tapi dalam kerajaan surga, batu, kayu, segala benda-benda yang ada dalam kerajaan surga semua memuji-muji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mikael diperingati oleh Bapak Yahweh, itu sampaikan satu firman kepada umat manusia, itu di mana membaca pengadilan firman, kalau engkau buat dosa mulut akan berbicara, mata berbicara, engkau buat dosa melalui alat kelaminmu akan berbicara. Segala dosa-dosamu akan dilihatkan, akan diputar sebagai buku kehidupan, di mana perbuatan-perbuatan manusia akan kelihatan, dan buku kejahatan itu dosamu itu, yang terus buku kejahatan, kalau dosamu terlalu besar, engkau akan dimasukkan dalam api neraka karena engkau tidak mau bertobat. Akan disisa oleh malaikat-malaikat Tuhan yang pada saat ini menyampaikan kesaksian firman. Karena engkau mengabaikan pesan mereka, engkau mengira-ngira pekerjaan-pekerjaan surgawi, pekerjaan Roh Kudus, yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, pekerjaan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, maka malaikat Tuhan itu yang akan menghukum engkau di dalam api neraka dengan sadis. Amin. Tetapi jika engkau bertobat berbalik, di mana nama buku kehidupan, engkau dihakimi, dibaca pengadilan firman, engkau lolos, engkau dapat pakaian surgawi berkilau-kilauan, engkau dapat mahkota surgawi, bahkan 5 sampai melebihi daripada 5, 6 sampai bahkan ke atas, dengan jabatan-jabatan yang inspirasi dalam kerjaan surga, jabatan-jabatan jenderal. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, berjaga-jaga melepas segala pengampunan dosa dalam pribadimu kepada orang lain. Kalau dosa adikmu atau orang lain buat salah kepadamu, engkau harus bisa melepaskan pengampunan dosa kepada mereka. Dan juga sebaliknya, dan selalu berdoa berjaga-jaga dalam segala keadaan apapun, sehingga kuasa iblis tidak mudah untuk menguasai dirimu, karena engkau dikuatkan oleh kebenaran firman. Itu saja pesan singkat yang disampaikan Mikael. Karena Bapaknya menyampaikan Mikael harus menyampaikan pesan singkat itu kepada umat manusia, karena membaca pengadilan firman, semua organ tubuh akan berbicara, logika tidak akan berbicara, logika akan mati. Karena pada saat ini dia bilang kuasa surga yang bekerja keras lebih dahsyat. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini berdoa dan berjaga-jaganya. Saat ini waktu berputar cepat, karena sedikit lagi waktu dunia akan ditutup, di mana antikris akan berkuasa dalam dunia ini. Oleh karena itu, berdoa dan berjaga-jaga sehingga engkau tidak ketinggalan. Engkau berhak untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Engkau berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Engkau tidak dibinasakan atau engkau tidak dihukum oleh api neraka karena ulah dari dosa-dosamu. Amin. Kalau engkau memiliki harta yang banyak, kalau engkau bisa memberkati raksasa surga, berkatilah mereka yang mempincang kekurangan makanan, berkatilah mereka dengan ketulusan hatimu, engkau akan menampung harta surga itu akan membawa engkau buat tempat pola hidup kekal melalui Isa anak kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan yang lurus dan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan yang kebenaran dan hidup, bagi setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Amin. Itu saya pesan singkat yang ditingkatkan oleh Bapak kepada Mikael. Mikael menyampaikan kepada kita semua, dan kita semua tetap menjadi pelaku firman di dalam dunia yang gelap ini. Amin. Dan biarlah kita menjadi ke surga, baik dalam bumi ini, dalam kerajaan 1000 tahun damai, dalam kerajaan surga dan bumi yang diperbarui. Amin. Pada saat ini engkau jadi laki-laki, seperti di bumi yang diperbarui engkau jadi perempuan. Saat ini engkau jadi perempuan, engkau bisa jadi laki-laki, ataupun saat ini engkau jadi laki, engkau tetap akan jadi laki-laki di bumi yang diperbarui. Atau engkau jadi perempuan, engkau tetap akan jadi perempuan di bumi yang diperbarui. Contohnya pada saat ini Nabi Henok, Nabi Elia adalah perempuan. Dulunya Nabi Henok, Nabi Elia itu laki-laki. Saat ini Nabi Henok dan Nabi Elia ada di saudara kita Wita dan Angel. Itu Nabi Henok, Nabi Elia. Oleh karena itu, pekerjaan surgawi itu di luar logika manusia. Harus engkau tangkapi dengan iman dengan sungguh-sungguh secara pribadi, karena iman mengandung kuasa yang power yang dahsyat. Tanpa ragu-ragu engkau akan mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan surgawi, asalkan engkau mau bertobat setiap saat, berjaga-jaga dalam keadaanmu, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Diberkatilah kita semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Damai di bumi, damai di surga, damai di bumi, damai di surga. Biarlah namamu Tuhan Yesus Kristus anak Maryam yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Elohim, salam damai bagi kita semua. Dadah.
much fun.